deviasi dari si sampel ya, dari si populasi, maka kita bisa gunakan ada deviasi sampel untuk menghitung rata-rata. Jadi untuk saat ini yang akan kita estimasikan adalah rata-rata dari sebuah populasi. Kemudian mengestimasi itu ada dua cara, ada menggunakan estimasi titik atau menggunakan interval. Kalau kita gunakan interval berarti ada batas bawah dan batas atasnya ya. Dan kalau kita titik hanya satu titik yang kita lakukan. Kemudian pendugaan estimasi itu juga diharapkan tidak bias dan bisa efisien dan konsisten. Nah, ini ada pendugaan titik tadi menggunakan menduga suatu menggunakan suatu nilai saja, satu titik, jadi menduga suatu parameter populasi. Dengan interval itu untuk menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Kalau interval tadi sudah saya katakan ada batas atas dan batas bawah, jadi ada mengestimasi secara interval ya. Oke, kemudian contohnya ini kalau kita mau menduga 5 juta sampai 105 juta interval, maka ini adalah batas bawahnya, ini batas atasnya. Jadi kita harapkan rata-rata populasi itu berada di antara selang ini. Nanti ada tingkat keyakinan ya. Berapa yakin kita akan jawaban kita. Nah, jadi kita yakin bahwa misalkan 90% kita yakin bahwa data rata-rata itu berada di antara 95 sampai 105. Berarti sisanya 10% itu 10% itu berarti kemungkinan dia tidak berada di selang ini ada sebanyak 10% ya. Oke, kita lihat untuk menduga pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu besarnya koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan yang diberi simbol 1 min alfa. Jadi nanti tingkat keyakinan itu kita namakan ini nanti sama dengan 1 min alfa. Alfanya nanti digunakan untuk mencari nilai Z atau nilai T. Kemudian kalau di kurva normal, jadi untuk data yang lebih besar dari 30, kita punya data kurva normal. Di sini 1 min alfanya ada di sini. Alfa per 2-nya ada di sini ya. Nah, untuk Z alfa per 2. Sehingga nanti kalau kita punya data luasan di bawah sini untuk mencari luasan ini, maka kita harus 1 dikurangi luasan ini. Kenapa? Karena luas di seluruh di bawah kurva normal ini adalah nilainya 1. Nah, ini ada kalimat, oh ya, alfa itu adalah taraf signifikan atau besarnya kesalahan yang ditolerir untuk membuat keputusan. 1 min alfa adalah koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan. Rata-rata modal terletak antara interval 95 juta sampai 105 juta. Jadi batas bawahnya 95, batas atasnya 105. 1 min alfanya adalah 0,9. Artinya kita memutuskan bahwa interval 95 sampai 105 akan membuat mu dengan probabilitas sebesar 0,9 dan kesalahan yang ditolerir adalah sebesar 0,10. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah bahwa interval tersebut tidak memuat mu.
Terdapat 3 rumus pendugaan interval rata-rata minimum. Nah, ini ada X bar, min Z alfa berdua, dan ini ada apa? Ini adalah rata-rata dari sampel, kemudian ini adalah kita mencari nilai apa Z-nya dengan diketahui kita luasannya dari 1 min tingkat keyakinan untuk mendapatkan alfa ya. Nanti baru kita bagi alfa berdua, terus dari situ kita mencari nilai Z-nya. Kita tahu luasannya, kita cari Z-nya. Jadi ini tadi kan kita luasan di bawah ini kan 1 min alfa. Nah, alfa berduanya kita cari di sini. Nah, sudah ketemu nilai alfa berduanya, nanti kita cari luasan di Z-nya. Kemudian ini adalah standar deviasi dari populasi, yang ini adalah jumlah sampel yang diambil. Oke. Jadi ini untuk berlaku N lebih besar dari 30. Jadi nanti mu-nya di antara plus minus ya dari penjumlahan rata-rata sampel dengan diisi dengan Z alfa berdua dikali standar deviasi dibagi akar N. Oke. Kemudian kalau untuk dia populasi terbatas, tapi sampel sebanyak N kecil diambil tanpa pengembalian dari N besar elemen dan standar deviasi diketahui, kita gunakan rumus ini. Nah, ini jumlah populasi, yang N kecil ini jumlah sampel. Kemudian kita dapatkan kalau N-nya kurang dari 30. Nah, slide-nya sudah muncul di kalian. Nah, di situ ada nilai standar deviasi untuk sampel. Jadi kita nggak tahu standar deviasi untuk populasi. Ini kelihatan nggak slide-nya? Jadi saya kasih begini. Ah, ini sudah kelihatan. Jadi ini S-nya kita dapatkan dari standar deviasi sampel. Sedangkan yang ini nak, ini bukan distribusi normal lagi, kita gunakan distribusi T. T-nya nanti kita cari alfa berduanya, ya. Kemudian kita V-nya itu, kita V-nya itu adalah N-1. N-1. Oke, yuk kalian buka tabelnya dulu, kita coba latihan dulu, nanti habis itu kita ke hipotesa ya. Nah, kita coba 2 kasus ini. Kalian buka tabelnya, saya upload. Begini aja ya, nah, saya share screen aja. Upload lagi lama. Nah, share screen. Sudah kalian buka tabel kalian?
Sudah? Tabel distribusi normalnya? Oke. Pegang ya, tabel 4 ya. Oke. Yuk kita lihat. Ada 100 orang calon mahasiswa teknik mesin sebagai sampel acak yang telah mengikuti tes AQU. Mempunyai rata-rata AQU sebesar 110 dan diketahui mempunyai semangat baku sebesar 20. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval dari rata-rata AQU calon mahasiswa teknik mesin tersebut. Oke, jadi kita punya diketahui N-nya adalah 100 ya. Terus apa lagi? Diketahui X-nya rata-rata X barnya kita nggak boleh, saya nggak bisa nulis barnya ya. Jadi X-nya saja itu rata-rata sampel adalah 110. Kemudian simpangan baku populasi ketemunya adalah 20. Kemudian tingkat keyakinan adalah 95%. Oke. Kemudian terus apalagi nih? Misalnya interval keyakinan rata-rata populasi. Oke, maka jawabnya mana jawabnya? Kita cek dulu pakai apa? Tingkat keyakinan. Berarti kita cek dulu pakai rumus yang mana? Kita lihat di situ N-nya lebih besar dari 30. Maka kita pakai rumus yang ini ya. Dan kita ketahui pakai rumus ini, maka ini sudah ketemu ya 110, yang ini sudah ketemu 20, yang ini akar 100 ya. Berarti kita tinggal cari Z alfa per 2. Berarti kalau itu kita cari alfanya dulu. Alfa tadi adalah 1 min tingkat keyakinan. Jadi 1 dikurangi 9 berapa itu? 95% ya. Berarti sama dengan 0,05 ya. Oke. Alfa per 2 berarti sama dengan 0,025. Oke. Udah bisa ditulis. Alfanya per 2 adalah 0,025. Sekarang kita cek tabelnya ya. Tabel yang kita buka di sini ya. Luasannya kan bukan sebelah sini. Yang kita tahu adalah luasan sebelah kiri. Kalau di sini ketahuan 0,025, maka luas di sini berapa nak? Berarti 1 dikurangi luasan Z itu berarti 1 dikurangi 0,025. 0,975. Oke. Yuk kita cari 0,975. Nah, di sini luasan di sini cari 0,975. Ini 0,01. 0,4, 0,9 nih. Nah, yuk kita lihat 0,975 mana nih? Ini 0,2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini. 0,9. Nah, ini tepat. 0,975.
Berarti ini daerah mana nih? 1,9 berapa ini? Ke atas 6, berarti 1,96. Oke. Ini 1,96. Jadi Z-nya 1,96. Oke, bisa nggak? Terus berarti kita pakai rumus ini tadi. Berarti rata-ratanya berada di mana? 110 dikurangi 1,96 ya, dikali berapa ini? 20 terus dibagi 10 ya, akar dari 100 ya. Rata populasi 110 ditambah 1,96 dikali 20 dibagi 10. Yuk, berapa hasilnya nak? 110 dikurangi berapa sih? 3,92 ya. Ya, betul gitu ya. Berarti 100 berapa itu? 106 ya. 0,08 ya. Terus 13,19. Ya betul. Betul ya ini ya. Oke ya. Saya sekarang kalau soal yang kedua. 5 orang mahasiswa teknik mesin dipilih secara acak untuk diukur tingginya S1 160, 160, S3 S4 S5. Buatlah penelitian interval tentang rata-rata tinggi mahasiswa dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi diketahui apa nih? Apa ya?
X1 sama dengan 160, X2 sama dengan 165, X3 sama dengan X2-nya 160, 3-nya 165, X4-nya 175, X5-nya sama dengan 180. Tingkat keyakinan sama dengan 95%. Misalnya interval keyakinan pada populasi menjawab apa nih? Kalau kita punya data X1 sampai X5 itu bisa nggak mencari rata-rata? Bisa? Berapa rata-rata sampai? Bisa tolong carikan? Gimana caranya? Jumlahin bagi 2 atau taruh di Excel average ya. Mana rata-rata sampelnya? Oke, rata-ratanya 168 ya. Tadi kita punya X itu 168. Oke, terus kita mau cari X-nya, ada deviasinya. Mana caranya? 160 dikurangi 168 dikuadratkan, ditambah 160 dikurangi 168 dikuadratkan. Atau berarti sigma X ya, XI dikurangi rata-rata ya, terus dikuadratkan. Terus dibagi N-1 kalau sampel ya. Oke, jadi nanti kalau kita punya pengurangannya ya, 160 dikurangi apa tiap ini ya, 160 dikurangi tiap rata-ratanya adalah ini ya. Kemudian kita kuadratkan jadinya ini. Kemudian kita tumpuk ya jadinya. Wah, ini ya. Begitu aja deh. Nah, ini aja ya. Jadi selisihnya 8 kemudian dikuadratkan. Jumlahnya adalah 330 ya. Kemudian kita bagi 4 jadi 82. Ini variannya. Maka standar deviasinya diakarkan. Oke.
ini. Jumlahnya 330, variannya 82,5, 330 dibagi 4 ya. Kemudian standar deviasinya berarti akar dari varian. Oke. Kita ambil S-nya ini aja ya, 9,08 ya. Ya, udah. Oke, berarti kita pakai cara yang ini ya. Ini sudah diketahui 9,08, ini sudah, ini kan 5, ini berapa tadi, 168. Sekarang kita cari T-nya ini. Yuk, nah, kita tadi alfanya berarti sama dengan 1-95% ya. Berarti 0,05. 0,5%, 0,05. Reva, Reva, tangan, siapkan dulu. 0,05. Kemudian berarti untuk alfa per 2 berarti adalah 0,05 bagi 2, 0,25 ya. Oke, yuk kita lihat di tabel distribusi T ya. Karena tadi katanya kurang dari 30. Distribusi T berarti sebelah sini. Cari alfanya 0,025. V-nya itu apa tadi? N-1. V-nya sama dengan N-1. Yaitu 4 berarti ya. Kita cari nilai 4. Nah ini alfanya 0,025 berarti 2,776 ya. T-nya 2,776. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, gitu. Yuk, terus kita lanjut ya ke angkanya berarti. Isbar. Berarti tadi isbarnya berapa tadi? 168 ya, 168. Dikurangi 2,776 dikali bisa berapa? 9,0 berapa tadi? 08. Terus dibagi akar 5. Oke, yuk dihitung Rehan. Berapa nak? Gantian. Nah, sip. Ya, berapa Rehan? Akar 5 2,236 ya. Yuk, berapa nih hasilnya?
Berapa angkanya? Siapa yang berhasil? Jadi berapa intervalnya? Yuk, berapa ya? Dua sampai 109,2728 nih. Oke. Sip. Bisa ya nanti kalau ngerjakan soal yang ini. You are currently the only person in this conference.
Oke, ini ada dasar-dasar hipotesa ya, kita lihat hipotesa. Hipotesa adalah suatu pernyataan atau asumsi tentang parameter populasi ya. Jadi kita mengasumsikan ya. Nah, ini contoh populasi adalah rata-rata atau proporsi. Parameter harus diidentifikasi sebelum dianalisa. Kemudian pernyataan yang akan dites itu ada istilah hipotesis nol, H0 ya. Itu adalah pernyataan yang akan dites bisa benar, bisa salah ya. Contohnya rata-rata keluarga mempunyai TV minimal 1. Berarti kalau minimal 1 berarti lebih besar 1 kan ya. Berarti H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 1. Kemudian harus merupakan dugaan terhadap parameter populasi, bukan tentang statistik. Nah, ini H0 ini berarti X bar lebih besar sama dengan 3. Nah, ini contohnya ya untuk H0. H1, belum ini, H0 dulu ya. Dimulai dengan asumsi bahwa hipotesis 0 adalah benar. Sama seperti asas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah. Kemudian selalu memuat tanda sama dengan, jadi bisa lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau pakai sama dengan. Kemudian mungkin ditolak atau tidak ditolak. Jadi kesimpulannya nanti bisa terima H0 atau tolak H0. Oke. Kemudian lawan dari hipotesis 0. Contoh, rata-rata TV di setiap rumah DKI kurang dari 3. Tidak pernah memuat sama dengan. Jadi kalau lawannya H0 itu adalah H1 ya. Nah, ini dia tidak pernah memuat sama dengan. Dia bisa kurang dari, lebih besar dari, atau tidak sama dengan ya. Kemudian secara umum hipotesis ini dipercaya kebenarannya oleh peneliti sehingga perlu dibuktikan. Jadi H1 ini kita perlu buktikan. Disebut juga hipotesis penelitian. Ini jadi ada asumsi rata-rata, kita asumsikan dalam bentuk H0, kemudian kita identifikasi populasi ya, kemudian kita ambil sampel, sampelnya kita hitung rata-ratanya, apakah 20 mendekati dengan 50? Ya, berarti tidak, berarti kita tolak hipotesis H0. Oke ya, seperti itu. Proses dari hipotesis. Kemudian tingkat signifikansi atau dan daerah penolakan. Ya, di sini kita lihat ada kalau H0-nya lebih besar ya, lebih besar sama dengan maka H1-nya bertolak belakang yaitu mu kurang dari 3. Daerah kritisnya ya nanti untuk kita hitung alfa adalah di daerah sini ya. Di sini adalah untuk mu kurang dari 3 ya, H1-nya yang digunakan nilai kritisnya. Kemudian kalau mu-nya lebih kurang dari sama dengan 3 dan H1-nya berarti mu lebih besar dari 3, berarti daerah sini, daerah kritisnya. Ya, yang daerah tolaknya ya. Jadi daerah kritisnya berada di sini ya, kemudian ini daerah penolakan. Nilai kritisnya ada di sini, daerah penolakannya ada di sini, yang ada berasir. Kemudian jika mu sama dengan 3, maka H1-nya adalah mu tidak sama dengan 3. Berarti kanan kiri daerah penolakannya. Tipe 1, tolak H0 yang benar, mempunyai konsekuensi serius ya. Peluang kesalahan tipe 1 adalah disebut tingkat signifikan alfa ditentukan oleh peneliti ya. Tipe 2 itu berarti gagal menolak H0 yang salah. Peluang kesalahan tipe 2 beta, kekuatan tes ada 1 min beta. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke ini ya modelnya. Nah, ini ada tabelnya. Gambarnya seperti ini kalau hipotesisnya. Tidak tolak H0, tolak H0. Jika H0 benar berarti 1 min alfa. Kenyataannya. Ini kenyataannya H0 salah berarti tipe 2 salah beta.
Nah, ini kemudian tolak H0, H0 benar tipe 1 salah ya. Berarti alfa, sedangkan kalau H0 salah itu power 1 min beta. Oke. Nah, ini idealnya kedua kesalahan minimal, tapi jika kesalahannya satu diperkecil, yang lain membesar. Kemudian contoh akan diuji apakah rata-rata TV setiap keluarga Jakarta Pusat lebih sama dengan 3 dengan standar deviasi diketahui, berarti kita tetapkan H0, kemudian H1, tetapkan alfa, kemudian cari uji statistiknya. Jadi langkahnya dalam hipotesa tadi kan kita tentukan H0, H1, kemudian tetapkan alfa, kita ambil sampelnya, kita dapatkan statistik ujinya, kemudian kita bandingkan dengan H0-nya untuk mendapatkan kesimpulannya. Tapi sebelum itu kita tentukan daerah dari uji tadi, kita tentukan daerah kritisnya, terus kemudian ambil data, hitung statistik ujinya, buat keputusan statistik, kemudian ekspresikan kesimpulan. Jadi kalau yang tadi adalah H0-nya berarti lebih besar sama dengan 3 ya, H1-nya kurang dari 3. Alfanya nanti dicari ya, diketahui tingkat keyakinannya untuk mendapatkan alfa nanti. Kemudian di sini nanti kita lihat darah kritisnya. Ketika alfanya berada di sini, ini berada ditolak. Nah, satu semua disurvei, statistik ujinya adalah min 2. Tadi kan bilangnya 3 ya, lebih besar dari 3 ya, ternyata min 2 hasilnya. Berarti dia tidak berada di lebih besar 3. Nah, berarti kita tolak H0. Katakan benar, TV-nya itu kurang dari 3, seperti itu. Kita tes ya satu sisi set untuk min ya. Kita lihat asumsinya, populasi berdistribusi normal. Jika tak normal perlu sampel besar. Kemudian tanda 0 ya. Ini bisa lebih kecil, lebih besar. Nah, kemudian statistik ujinya adalah rumusnya sebagai berikut. Z sama dengan X bar min mu dibagi standar deviasi. Oke, kita lihat di sini daerah kritisnya.
Oke ya, jadi ketika nol mu-nya lebih besar dari mu nol, H1-nya mu kurang dari mu nol, maka daerah kritisnya adalah sebelah sini, seperti tadi ya. Z harus secara signifikan di bawah nol untuk menolak H0. Kemudian kalau daerah dia H0-nya mu kurang dari, berarti, H1-nya adalah daerah kritis ini, nilai Z yang kecil tidak kontradiksi dengan H0, jangan tolak H0. Jadi kalau ini daerah penolakannya ya. Dari sini kalau berada di sini statistiknya, maka dia akan ditolak. Oke, kita lihat untuk lebih jelasnya, apakah rata-rata sereal lebih besar 368 gram ya. Sampel random dari 25 kotak serial rata-rata 372,5 dengan standar deviasi 15 gram. Lakukan tes pada alfa yaitu 0,05 ya. H0-nya berarti dia mintanya mu-nya kurang dari 365 ya. Ini berarti peneliti ya yang minta ya. Berarti mu H1-nya adalah mu lebih besar 365. Kemudian kita cek ini standar deviasinya adalah 15 ya. Rata-ratanya 372,5, kemudian sampelnya 25 ya. 25 data. Kita lihat di tabel untuk apa? Kita lihat alfanya. Berarti kalau tadi 9 alfanya 0,05 ya. Berarti 1 min 0,05 berarti sekitar 95% tadi ya. Alfanya 0,05 berarti kita tadi rumusannya adalah kita cari alfanya 0,05, 1 kurangi 0,05 berarti 0,95. Tapi enggak ada 0,95, adanya berdekatan ya. Ada 0,94 ya. 95 sampai 0,9505. Jadi antara ini 1,645 ya. Karena tidak tepat 0,95. Oke. Kemudian kita lihat di sini nilai berarti dia alfanya di 1,645 ya. Kemudian kita lihat penyelesaiannya. Alfa 0,5, N-nya 25, daerah kritisnya berada di 1,645. Kita nyari alfanya tadi untuk mendapatkan daerah kritisnya. Berarti 1,65, kemudian kita tes statistiknya. Z X bar min mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Kita dapatkan jadi nanti ini tadi berapa ya rata-ratanya? 372,5 ya, kita masukkan 372,5 dikurangi 368 ya, dibagi ini berapa tadi? Lupa pira. 20 kalau tidak salah ya. 15 dibagi akar 25. Temu 1,5. 1,5 berarti di sebelah kiri ya. Bukan di daerah tolak ya. Berarti diterima. H0-nya berarti diterima. Kesimpulannya tidak ada bukti rata-rata lebih besar dari 368. Berarti kita kan menerima H0 nih. Berarti kita nggak punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa mu lebih besar dari 368. Atau kita simpulkan terima H0 gitu aja sudah boleh. Oke. Berarti apa artinya kita terima H0? Berarti kita tidak cukup bukti untuk menolak bahwa mu itu kurang dari sama dengan 368. Atau bisa juga tidak ada cukup bukti bahwa rata-rata lebih besar dari 368 gitu. Itu ya, bisa bolak-balik kalimatnya. Bebas. Pokoknya ini adalah dia terima H0. Terima H0 berarti kita menerima ini, tidak cukup bukti untuk menolak ini,
Atau kita, tidak ada bukti rata-rata, bahwa H1 ini betul, bisa seperti itu, oke. Nah, ini nilainya ya, value-nya 1,50. Oke, kemudian berada di daerah penerimaan. Nah, ini ada yang soal yang kedua. Oke, kemudian yang kedua, jadi hipotesa itu langkahnya kita tentukan H0, H1, kemudian kita cari nilai alfanya setelah daerah kritisnya, kemudian kita hitung hipotesisnya, ya. Kemudian baru kita buat kesimpulan. Oke, kita lihat di sini apakah rata-rata serial 368 gram, ya, sampel random dari 25 kotak, ya, 372,5 dan standar deviasi 15 gram. Lakukan tes pada alfa 0,05. Oke, berarti H0-nya minta sama dengan ya 368, H1-nya tidak sama dengan 368. Kemudian kita lihat alfanya 0,05 ya. Nah, ini berarti alfa 0,05, darah kritisnya tadi mintanya daerah tadi 1,01 kurangi 0,05 kan kalau tadi kan alfa per 2 ya. Kalau mana tadi ya? Daerah awal tadi ya. Mana tadi ya? Nah, ini dia alfa. Kalau yang ini alfa per 2 ya, Kak, tidak sama dengan. Jadi kalau kalau yang kita sama dengan ininya harus alfa per 2. Jadi kita cek untuk yang ini tadi. Yang ini tadi H1-nya ini berarti alfa ya. Jadi kita pakai. Tapi kalau yang kedua berarti kita pakai alfa per 2. Ini kan sama dengan. Berarti kita bagi dulu 0,05 kita bagi 2. 0,025. 0,25 itu kan berarti 1 dikurangi luasan 0,025 itu tadi itu 0,975 ya. Kalau tadi kita di tabel kita ketemunya Z-nya adalah luasan 0,975 adalah 1,96. Nah, sehingga di sini daerah kritisnya berada di kurang dari 1-1,96 atau lebih besar dari 1,96. Oke, daerah kritisnya. Kemudian kita cek statistiknya. Ya. Berarti ini Z X bar min mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Nah, ini ketemunya 1,5. Berarti 1,5 berada di mana? 1,5 berada di sini ya. Nah, berarti tidak tolak ya. Berarti kita terima H0. Ya, atau tidak ada bukti bahwa bukan 368. Oke. Seperti itu. Terus kalau satunya lagi, cara yang ketiga. Jadi ini sudah enggak langsung kita belajar untuk yang T ya.
Nah, tadi 2 ini tadi ya value-nya. Kemudian kalau yang t-test ya, ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, nah ini kita gunakan T, ya. Nanti kalau yang kurang tadi sudah bisa ya, ketika udah lebih besar, tadi lebih besar sama dengan. Kemudian kalau asumsinya standar deviasi tidak diketahui, populasi berdistribusi normal, dan jika tidak normal, sampel besar ya. T-test dengan N-1 V-nya ya. Rumus statistiknya adalah S bar min mu dibagi S dibagi akar N. Ya, bersama-sama tadi ya. Cuma ini punyanya sampel. Oke. Kemudian kita cek apakah rata-rata berat sereal lebih besar 368 gram. Ya. Random sampel dari 36 kotak menunjukkan X sama dengan 37,5 dan S-nya adalah 15. Alfanya 0,01. Ya. Kemudian standar deviasi populasi tidak diketahui. Kita lihat nolnya kita minta mu kurang dari sama dengan 368 ya. Satunya bertentangan berarti mu lebih besar dari 368. Alfanya 0,01. Kalau ini lebih besar berarti apa ini? Pakai alfa aja ya 0,01. Kita cek di tabel T-nya nanti ya. Kalau alfanya 0,01 atau saya share ya. N-nya berapa tadi? N-nya berapa aja tadi? Wah, yang punya saya sebentar. Mana soalnya tadi? N-nya 36 ya. Kita cek N-nya 36. Kelima. Enggak ada alat tes standar. N-nya 36 ini V-nya tabel T hanya sampai N-nya 36. Kok 27 ya? 35 itu di tabel enggak ada. Wah, ini sebentar. Saya nggak punya tabel yang T ini ya. Jadi di sini dia bilangnya kalau cari V-nya nanti N-1 ya di tabel T-nya. Kalau 36 T-nya 35. Tabel saya kemarin hanya sampai 29. Wah. Apa ini maksudnya 26 ya kali ya? Berarti ini di 25. Coba sih kalau 25. Oh, 2,485 di tabel. 2,4377 sebentar saya cek ya. 2,4377 2,4 ya. Enggak ketemu 2,326 yang ada. Saya nggak punya tabelnya yang ini. Jadi ketika ini tabel T, ini ketemunya 2,4377 ya. Nah, ini agak mencurigakan angkanya. Saya nggak di tabel saya nggak punya tabel yang tak punya, mungkin coba cari di internet lagi ya saya. Tabelnya berarti kalau alfanya 0,01, V-nya di tabel T-nya itu 35, didapatkan adalah 2,4377.
Daerah kritisnya tadi kan lebih besar nih, berarti daerah kanan ya. Lah pas kita hitung tes statistiknya, apakah dia berada di daerah kritis, kalau dari sebelah kanan sini daerah kritis, kalau sini berarti bukan daerah kritis. Kalau bukan daerah kritis berarti kita terima H0. Kita lihat di sini ternyata S bar min mu ini dibagi S bagi akar N ini ketemunya 1,8. 1,8 berarti daerah sini, berarti terima H0. Nah, karena kita terima H0 berarti tidak ada bukti rata-rata berat lebih besar dari 368. Oke. Terus, nah ini ya. Saya yang bingung tabel T-nya, nggak ketemu saya. T35. Ini T saya cuma sampai 29. Harusnya kalau 30 ke atas itu sudah pakai distribusi normal. Ya. Oke. Terus kemudian wah kita cukup sampai mu saja untuk hipotesanya. Untuk proporsi kita lanjutkan minggu depan. Oke, gitu saja dari saya. Nanti mungkin minggu depan mencoba-coba latihan soal ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Nanti ada PR saya ini ya, kayaknya saya mau mencari tabel T yang itu tabel T kita ini kan saya share dulu ya coba ya. Tabel T ini kita kan punyanya sampai 29 ya. Ini sudah mana nih? Ini kan tabel T-nya ini kan cuma sampai di 29. Ini sudah tabel lain lagi nih. Ada G-square sama F ya. Nah, ini mintanya tadi 35. Nah, ini agak mencurigakan. Nah, 35 harusnya kita sudah harus menghitung pakai distribusi normal ya. Atau saya tidak menemukan tabel T-nya ini tadi. Iya. 2, tadi ya. PR saya carikan dulu tabelnya. Mungkin dulu pernah dapat saya di internet tapi lupa di situ. Oke. Jadi kita lanjutkan minggu depan untuk mencoba lagi ya. Jadi jangan lupa hipotesa langkahnya adalah apa? Ini ya sama kayak mengestimasi ya. Dia memperkirakan ya. Jadi kalau di awal hipotesa itu hipotesa ini tadi adalah pernyataan atau asumsi tentang parameter populasi. Jadi kita mengasumsikan ya. Asumsinya adalah kita lihat asumsi dari rata-rata populasinya. Kita mau mengasumsikan bahwa kita punya memperkirakan segini ya, kemudian apakah betul enggak lah gitu ya. Yang pertama langkahnya adalah kita tentukan H0 ya. Kemudian H0 ini harus mengandung sama dengan lawannya H0 adalah H1. H1 ini biasanya yang diajukan oleh peneliti. Ini tidak boleh mengandung sama dengan dan berlawanan dengan H0-nya. Kemudian yang ketiga, nanti kita cek nilai kritisnya ya. Nilai kritisnya berarti alfanya itu, nanti alfanya tergantung dari kasus ini. Dia berada di mana ya. Daerahnya ini ya. Begitu juga T sama. T itu kalau dia daerahnya lebih besar juga akan tetap T-nya juga di sini, normal juga sama ya. Oke. Kalau ini berarti kita lihat yang H1-nya, kalau dia kurang dari maka daerah kritisnya sebelah kiri, lebih dari sebelah kanan pakai alfa ya tapi ya. Kemudian kalau tidak sama dengan berarti kanan kiri tetapi alfanya dibagi 2. Oke. Setelah itu kita tahu nilai kritisnya dan daerah penolakannya, kita tes nilai statistiknya. Rumusnya apa tadi? X bar min
rata-rata populasi ya dikurangi mana tadi ya, rata-rata populasi dikurangi mu-nya populasi, rata-rata sampel dikurangi mu-nya populasi dibagi standar deviasi populasi. Oh, dibagi akar N maksud saya ya. Terus kalau misalkan dia nggak diketahui standar populasi dari standar populasinya, maka kita hitung menggunakan standar sampel. Ya, berarti kita pakai distribusi T. Oke, Nak. Itu oh ya, terus kemudian terakhir setelah setelah kita cek statistik ujinya, kita lihat apakah dia berada di daerah kritis, jadi statistik ujinya. Kalau berada di daerah kritis, maka kita tolak H0. Kalau kita tolak H0 berarti kita terima H1 ya. Terus kalau kita cek dia tidak di daerah kritis, maka kita terima H0. Berarti kita tolak H1. Kebalikannya gitu. Oke, Nak. Gitu aja dari saya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.